Oke, perkenalkan saya adalah Jo. Saya Blo. Kita adalah Jomblo. Curhat di Ustadz Yuda. Ya. Kok jomblo ya? Baik ya, Ustadz Yuda. Kita di sini itu mau apa namanya? Ntar dulu ya. Ustadz lupa ini. Grand opening of Jesus Jesus. Kok jadi ke Mike Tyson, bukan Mike Tyson? Emang ini lagi tinju? Oh, bukan. Di UFC bukan. Apa, Ustaz? Dengerin nih, dengerin. Gimana yang benar, gimana? Ya. Gimana? Belum pernah beli nasi uduk di Singapura sih ya. Belum. Ya, kalau udah pernah beli uduk di sana, insya Allah bahasa Inggrisnya lancar. Oke. Ini, cuma tadi ulangi lagi gimana bacanya? Oke. Grand opening of dormitory. Udah. Gimana? Grand opening of dormitory event semester learning. Oh, seperti itu ya. Ini makanya jangan susah-susah saat nanya apa namanya ya. Iya. Susah. Oh, gimana karena belajar bahasa Inggris itu penting ya. Penting. Apalagi di era zaman sekarang. Zaman now. Zaman milenial ini bahasa Inggris itu penting. Oke. Baik, Ustadz Yuda, nanti kita akan membahas apa namanya akan disampaikan oleh Pak Munif nanti ya. Kenapa sih kita harus memilih agama Islam gitu? Kenapa kita harus sholat seperti itu? Iya. Ya. Mungkin kalau menurut Islam itu karena kewajiban. Tapi kalau kita lahir kenapa Islam? Ya emang kita dilahirkan. Ya jangan tanyakan saya. Iya. Oke, mungkin langsung aja ya untuk menyingkat waktu kita bacakan susunan acaranya ya. Acara malam ini yaitu yang pertama, gak usah lama-lama karena waktu sudah berlarut malam. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan kepala asrama, yang keempat itu materi in the live yang akan disampaikan oleh Bapak Munif Khatib. Selanjutnya sesi tanya jawab, penampilan just kidding, doa dan penutup. Untuk membersihkan waktu, Sajuda, mari kita lanjut ke acara yang pertama, yang pembukaan. Langsung saja kita buka dengan bacaan basmalah dan sholawat jamaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Baik, langsung saja. Yang kedua yaitu turunan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh beliau Ustadz Mujahidul Haq. Padanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Syukran ala waktikum. Ana kembalikan lagi kepada MC. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan yang membacanya dan yang mendengarkannya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Lanjut aja ya, karena acara mungkin udah larut malam. Oke, sebelum ke acara inti, marilah kita dengarkan nasihat, sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Asrama kita yang terhormat, yaitu Ustadz Arif Effendi. Kepadanya Waktu dan tempat dipersilahkan. Di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia yang sama-sama kita hormati, Bapak Munif, semoga Allah menjaga kesehatannya dan mengabulkan segala hajat-hajatnya. Seluruh jajaran Dewan Kepengurusan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang kami hormati, kepada seluruh tim wali asrama yang kami banggakan dan kami hormati, dan kepada anak-anakku tercinta yang kami banggakan dan kami sayangi. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan dalam pangkuan baginda Rasul Muhammad SAW dengan lantunan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, saya hanya sedikit berpesan saja sebagaimana saya kutip dalam kata motivasi yang disampaikan oleh Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh. Nah, pada malam ini kesempatan emas buat kita belajar bagaimana secara mendalam hakikat dari agama yang kita miliki dan keimanan yang sedang kita pikul. Pada kesempatan ini nanti kita akan belajar jauh dan mendalam yang langsung nanti akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Munif. Semoga nanti membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Anak-anakku tolong simak baik-baik dan ini akan berkelanjutan sampai nanti 4 bulan ke depan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Selamat belajar dan selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terus aku Baik. Terima kasih Ustadz Arif atas nasihat-nasihatnya. Langsung saja Ustadz Juda ya. Langsung saja. Kita lanjut acara yang selanjutnya, yaitu acara inti ya, The Live, yang akan disampaikan oleh bersama kepada Bapak Khatib dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Mau cek apa suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'du. Pertama, terima kasih kepada pimpinan asrama Ustadz Arif dan timnya, Masya Allah luar biasa. Juga tak lupa kepada pimpinan SMA dan SMP IT Insan Mandiri Cibubur, dan juga anak-anakku ini sekalian. Kalau Ustadz Arif tadi bilang kita mau ngaji nih ya, malam ini kita mau ngaji. Sebetulnya ngaji atau belajar itu tingkatan tertingginya itu namanya tadabbur. Tadabbur itu mempelajari sesuatu di balik sesuatu gitu. Jadi apa ya? Mempelajari yang tersirat gitu. Nah, jadi ngajinya ini kalau anak-anakku sering nonton YouTube-nya MH Ainun Najib, itu kan dikasih judul Ma'iyah itu. Nah, kalau di Insan Mandiri ini nanti ketemu saya rutin tiap bulan. Nah, kita kasih judul The Life. The Life itu bahasa Inggris biar keren lah. Dan artinya adalah tentang hidup. Nah, ini kalau anak-anakku nanti ditanya sama siapa saja, ini mata pelajaran apakah The Life itu? Mungkin di sekolah lain nggak ada ya.
The Life itu kalian bisa jawab adalah mata pelajaran PAI gitu, Pendidikan Agama Islam, tapi levelnya itu level tingkat tinggi, ya, metakognisi istilahnya itu. Apa itu metakognisi? Nanti Ustadz Arif tahu, bisa jelasin. Nah, jadi saya akan memulai dengan tema tentang akidah dulu, yaitu tauhid ya. Nanti ini berlanjut sampai ke ibadah, sampai ke akhlak gitu. Nah, yang mana metakognisi itu biasanya judulnya adalah mengapa, sehingga kalian nanti akan mendapatkan jawabannya. Nah, seperti itu. Saya langsung share materinya dan nanti PDF-nya anak-anakku bisa mendapatkan dari Ustadz Arif nanti. Nah, bisa di-share, jangan dihilangkan ya PDF-nya. Nah, nanti di materi ini ada banyak filmnya ya, banyak filmnya. Mudah-mudahan sinyalnya bagus nanti. Nah, ini materi yang pertama. Seperti tadi, kita bahas masalah tauhid, yaitu mengapa harus percaya adanya Tuhan. Nah, ini. Jadi, metakognisi itu bukan hanya konsep ya. Kalau kalian belajar PAI yang biasa itu kan rukun iman, percaya adanya Tuhan, Allah Ta'ala, Tuhan adalah, itu konseptual itu. Tapi ini naik lebih tinggi lagi, kenapa kita harus percaya adanya Tuhan? Nah, jadi mudah-mudahan anak-anakku yang SMP dan SMA ini jadi bekal ya. Nanti kalian kalau ditanya siapa saja tentang hal ini, nah, kalian minimal bisa menjawab, tidak diam ya itu. Nah, saya mulai ya. Saya lihat dulu sekarang pukul 20.28, sudah hampir 30 menit ya. Nah, mudah-mudahan ini 1 jaman lah materinya. Jadi jangan ngantuk ya, karena ini materi berpikir sebetulnya. Karena itu saya sediakan banyak film. Perhatikan film-filmnya nanti. Nah, bismillah, kita mulai. Ada pertanyaan ini. Apakah ada orang yang tidak percaya Tuhan atau sebutannya adalah ateis? Nah, kalau saya tanya seperti itu, kira-kira anak-anakku ini jawabnya apa? Percaya atau tidak? Ada atau tidak ini orang ateis ini? Ada. Masuk. Ada. Saya pernah ke Moskow. Ya kan? Wah, kita mengunjungi beberapa sekolah di sana dan betul banyak orang ateis yang tidak percaya sama Tuhan di situ. Rusia itu ya. Nah, di Cina juga begitu. Nah, coba ini. Kalian SMP SMA harus tahu bedanya antara ateis dan agnostik. Nah, ini penting. Nah, apa itu ateis? Ateis adalah orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu ateis. Kita mau jelasin gimana, dia tidak percaya. Tapi agnostik itu masih percaya adanya Tuhan jika mereka bisa membuktikan keberadaan Tuhan secara ilmiah. Jikapun ada Tuhan, para penganut agnostik percaya Tuhan hanya satu dan tidak ada agama yang membedakannya. Nah, jadi itu ateis itu biasanya gampangnya dia tidak percaya Tuhan, otomatis tidak beragama, ya kan? Tapi kalau agnostik itu mereka tidak percaya Tuhan kalau tidak bisa dibuktikan, tapi mereka tidak beragama. Atau sebaliknya, mereka beragama hanya budaya, seperti Shinto. Itu sebenarnya bukan agama ya. Itu adalah budaya dan lain-lain. Nah, ini datanya dulu. Populasi umat tak beragama
ateis dan agnostik tadi menurut negaranya. Nah, ini diambil 2 tahun yang lalu ya, 3 tahun 2018 dari Wikipedia. Coba perhatikan itu. Kalau peta dunia itu. Nah, yang paling gelap itu yang paling ateis. Nah, itu di negara itu Cina, Rusia itu ya. Yang paling gelap itu. Yang terang itu beragama ini. Nah, lalu datanya adalah kalau dari agama-agama itu ranking 1 terbanyak itu Kristen, yang kedua itu Islam, dan yang ketiga itu ateis. Bayangkan, jadi ateis ini ranking 3. Ya, itu. Jadi jumlah totalnya di tahun 2018 itu 1,1 miliar jiwa. Jadi cukup banyak ya. Cukup banyak sekali. Meskipun di Moskow itu ada masjid namanya Masjid Katedral, dulu gereja, lalu dirubah menjadi masjid, itu tiap hari Sabtu ratusan orang-orang Rusia yang ateis itu syahadat masuk Islam. Luar biasa di situ. Nah, cuman tetap jumlah total seluruh dunia ateis ini menempati ranking 3. Jadi pertama Kristen, Islam, ateis. Jadi Yahudi, Hindu, Buddha, atau yang lain-lain itu masih di bawah ateis. Nah, ini data. Nah, lihat ini per negara. Nah, itu kan pertama itu Tiongkok ya, itu perbandingan dari 103 itu dari total 181 jiwa. Dari 103 itu ateis dari total jumlahnya. Nah, kita lihat itu. Tiongkok, Jepang, ya, Vietnam, Rusia, itu 5 besar ya, Jerman. Nah, itu paling banyak ateisnya. Ya kan, kita lihat itu. Ini per negara. Nah, kalian punya data ini sekarang. Sampai yang ke-30 itu Finlandia. Lihat. Nah, ini kemudian yang 31 Norway ya kan, ke-45 Uruguay, lalu sampai ke Estonia. Nah, ini adalah data negara-negara. Jadi jumlahnya banyak sekali. Nah, artinya apa? Saya memunculkan data ini, kalian nanti ketika selesai sekolah, jangan kaget kalau misalkan jaringan kerjanya, rekan kerja, apalagi kalau sekolahnya di luar negeri dan lain-lain, kerja di luar negeri itu jangan kaget ketemu sama orang ateis atau agnostik. Itu. Nah, yang lucu adalah, saya katakan, karena apa? Jumlah ateis di Arab dan Mesir itu meningkat. Nah, ini ada beritanya ya. Itu. Nah, juga di Turki. Ya. Jadi Timur Tengah Turki, Eropa itu meningkat. Nah, ini nanti di akhir kuliah ini atau ngaji ini nanti saya mau kasih bukan tugas sih, tapi sebuah tantangan ya tentang 2 ini. Nanti saya ulangin lagi. Nah, ini meningkat jumlahnya. Nah, bahkan manusia paling jenius di abad 21, Stephen Hawking, ini katanya orang paling pinter ya, sudah meninggal. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Ya kan? Nah, dia meninggal usia 76 tahun. Orang terpandai di seluruh dunia, ya kan? Dari Inggris, dia menegaskan sebagai seorang ateis. Nah, padahal dia cacat ya di kursi roda itu. Nah, dia menganggap bahwa manusia alam semesta ini kayak komputer lah, kayak gitu. Nah, jadi ini fakta. Kita lihat ini bagaimana pendapat orang-orang ateis. David, are you an atheist? Yes. When did you become an atheist? Around age 12. Believing in God makes no sense. To me, it's the dumbest thing. It's for people that can't accept the fact that they're going to die and rot in the ground like I'm going to do, and it gives them some relief from that thought, because it's not the nicest thought in the world. Are you an atheist? Yes. Yes, I am. Yes. Yes. Yes, sir. Are you an atheist? I am. Yeah, I'm an atheist. Yes, I am. Alex, do you believe in God's existence? No, I do not. How long have you been an atheist? I would say probably since I was about 15 years old. So you don't believe in the existence of God? No, not really. What happened when you were 15? I started questioning things, and I really just started to think about the logic behind everything. For the most part, we are not
shown the evidence for there being a higher power. If we were, I almost guarantee that almost every atheist would immediately agree to there being a higher power. Are you atheist? Yes. Yes. Why? Well, I just haven't seen enough evidence, I suppose. I grew up in a Christian family, and just over the few years during high school and as I grew up, I just realized that there wasn't a lot of evidence to support that belief system. Are you open to evidence? I think I am open to evidence. It just would have to be extraordinarily compelling, like out of this world compelling. If you could be given. Ya, itu ya. Ini pendapat orang-orang ateis yang berhasil direkam. Nah, jadi sebenarnya ada dua aliran memandang keberadaan dunia alam semesta ini. Nah, ini anak-anakku harus tahu ya. Yang pertama adalah orang-orang yang punya pandangan materialistik, dan yang kedua adalah orang-orang yang punya pandangan ketuhanan ilahiyah. Nah, ciri-cirinya itu ada 4. Kalau orang punya pandangan materialistik, itu tidak percaya Tuhan. Karena itu orang ateis, itu materialistik benar, ya kan? Lalu alam dan manusia ini ada dengan sendirinya. Nah, ini konsep celing, nah gitu ada. Dan alam semesta ini terbentuk itu tanpa adanya rencana, maksud, dan tujuan. Tidak ada. Sebentar ya. Terima. Jadi alam semesta ini terbentuk itu tanpa ada rencana, maksud, dan tujuan. Terjadi dengan sendirinya. Lalu kematian adalah akhir dari kehidupan. Itu materialistik. Sedangkan yang pandangan ketuhanan ilahiyah itu baliknya, percaya adanya Tuhan, Allah pencipta alam semesta, dan celing ya ada dengan sendirinya. Lalu alam semesta itu terbentuk dengan adanya rencana, maksud, dan tujuan. Jadi ada saling terkait ya seperti itu. Kemudian kematian bukanlah akhir dari kehidupan karena ada alam yang lain. Nah, ketua yayasan kita Pak Ihsan Talib kalau membawa berita di Radio Rasil pagi hari itu ketika mengabarkan COVID, ya kan, COVID, nah gitu, itu yang pindah ke alam lain, nah sekian jumlahnya, nah itu pandangan ilahiyah karena menganggap kematian itu bukan dari akhir segala-galanya. Nah jadi sebenarnya cara memandang alam semesta ini bisa menentukan orang ini materialis atau ilahiyah. Nah yang ilahiyah atau ketuhanan itu adalah pasti mereka itu percaya dengan adanya Tuhan, tapi materialisme itu tidak percaya. Nah, sekarang karena kita ini lahir sebagai orang anak yang beragama Islam dan percaya sama Tuhan, biasanya kalau kita yang ada di Indonesia kumpul ke luar negeri gitu atau ke Jepang lah yang paling dekat, lalu ketemu orang ateis, nah biasanya dialognya adalah gimana cara membuktikan. Nah, kalau kalian tidak bisa, saya doakan ya kalian nanti ini menyebar ke seluruh dunia lah. Ketika apakah lulus SMA, apakah lulus kuliah nanti gitu. Nah, tapi ketika di satu forum punya teman dan lain-lain seorang ateis, nah ingat materi ini, ya kan? Nah, aliran mana ini yang benar? Nah, jadi jangan bilang ya saya yang benar percaya ada Tuhan, pokoknya benar gitu. Tapi ketika ditanya, buktikan, nah, kita diam, tidak bisa membuktikan. Gitu. Nah dan kalau boleh jujur, saya ketika sekolah SMP SMA nggak pernah dapat materi ini. Bisa dicek aja ya kan. Itu. Karena itu di SMP dan SMA Insan Mandiri, ayo tiap bulan kita ngaji ini, ya tadabbur the life, ya kan. Ini nanti keren-keren, tambah lama tambah keren ini yang materinya. Nah anak-anakku, membuktikan adanya Tuhan itu ada dua cara. Mau yang sederhana atau mau yang rumit itu. Nah, yang benar adalah
Itu yang sederhana dulu. Jangan membuktikan adanya Tuhan itu yang rumit dulu. Wah, pusing kita. Nah, kalau yang rumit, nggak apa-apa, kalian bisa belajar, tapi harus selesai. Kalian harus menguasai, kalian harus hatam tentang ilmu filsafat dan logika. Nah, itu yang harus diselesaikan dulu, baru nanti bisa membuktikan adanya Tuhan yang rumit tadi. Tapi subhanallah, ada dengan yang cara sederhana. Nah, dari beberapa referensi anak-anakku, saya mengumpulkan ini. Nah, ternyata pembuktian yang sederhana adanya Tuhan itu yang sesuai dengan akal, selesai. Apalagi kita ngobrol dengan orang ateis, yang tadi ada videonya, akal. Mereka menggunakan akal. Ada 3. Nah, jadi tolong jangan lupa ini ya, pembuktian sederhananya. Pertama apa? Tanda-tanda sistem alam semesta. Tanda, bahasa Inggrisnya sinyal, bahasa Arabnya itu ayat, ya kan? Tanda-tanda itu fakta alam semesta. Yang dijadikan tanda-tanda ini adalah sebuah sistem. Nanti saya jelaskan. Nah, jadi kalau orang berakal, ketika melihat tanda-tanda sistem alam semesta, biasanya mereka langsung percaya sama Tuhan. Yang kedua adalah ada hukum namanya kontrol otomatis yang manusia itu tidak mampu mengontrolnya. Itu ada. Nah, biasanya orang ateis kalau ditunjukkan kondisi ini, mereka percaya adanya Tuhan. Bukan kita yang ngontrol, tapi siapa itu? Dan yang ketiga adalah hukum sebab akibat, kausalitas. Nah, kalau kalian memahami 3 ini, insya Allah kalian bisa berdialog sama orang ateis. Meskipun kalian masih SMP. Gitu. Nah, sekarang saya mau jelasin satu persatu. Ya kan? Mungkin karena nanti supaya ini kalian paham, setiap pembuktian pertama, tanda-tanda sistem alam semesta, itu yang pertama. Setelah selesai saya jelaskan, siapa yang ingin bertanya, ya kan? Cuman jangan banyak-banyak dulu, karena sudah terlalu malam ya. Gitu. Nanti saya lanjutkan dengan yang kedua, hukum kontrol otomatis. Nah, silakan nanti ada yang tanya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Sampai yang ketiga. Nah, sekarang coba fokus ya kalian ya. Saya mau bahas yang pertama, tanda-tanda sistem alam semesta. Ini. Sistem itu apa? Sistem itu adalah rangkaian dari banyak unsur yang satu sama lain terkait dan mempengaruhi untuk tujuan tertentu. Itu sistem. Nah, jadi sistem itu tidak satu, tapi banyak bagian gitu. Tapi subhanallah ini saling terkait gitu, saling berpengaruh begitu. Untuk tujuannya ada. Nah, contoh, benih itu tumbuh dari benih kalian tanam, misalkan apa benih pohon apa gitu, jeruk misalkan, sampai tumbuh jadi pohon jeruk. Itu sistem. Bayangkan, tujuannya sampai tumbuh di situ. Yang terkait bukan cuma benih saja, tanah, air, dan lain-lain. Itu sistem. Nah, ketika orang ateis dijelaskan tentang sebuah sistem, maka dia langsung akan masuk ke pemahaman bahwa sistem itu pasti ada yang merancang, tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Ya kan? Karena terkait satu sama lain dan punya tujuan tertentu. Nah, itu biasanya difahami sama orang ateis kalau itu sebuah sistem. Pertanyaannya, tanda-tanda apa ini? Nah, ayo ini saya kasih contoh, ya kan? Lihat ini, DNA. Cetak biru manusia. Nah, ini dahsyat, ya kan? Setelah ini baru ini yang paling kecil yang tidak terlihat dengan mata, ya kan? DNA. Kita lihat ini filmnya.
Here is a cell, the basic unit of all living tissue. Ini sel. In most human cells, there is a Kita nggak structure bisa melihat called the dengan mata, nucleus. tapi lihat di dalamnya. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. Ya, dan seterusnya. Lihat, ini sebuah proses sistem yang bekerja. Nah, ketika ini ditemukan oleh orang-orang barat, ya kan, sampai dibuat simulasinya dengan seindah ini untuk kita bisa memahaminya, maka pertanyaannya adalah nggak mungkin ini muncul dengan sendirinya. Karena ini sebuah proses dari sebuah sistem. Nah, sampai DNA ini, ya kalian ini adalah terbentuk dari mungkin triliunan atau lebih ya, dari DNA yang rambutnya keriting, yang matanya, yang sifatnya macam-macam, seperti itu. Nah, biasanya tanda-tanda ini kalau kita tunjukkan sama orang ateis, itu biasanya ya mereka jadi tanda tanya. Lalu siapa yang merancang ini ya? Ya, yang ngatur bagian pertama, kedua kayak tadi bisa berhubungan dan lain-lain. Nah, ini tanda-tanda yang pertama dari sel, dari DNA yang nggak kita lihat dengan mata. Oke. Yang kedua, coba apalagi kita yang sudah percaya adanya Tuhan ya, tambah yakin ini. Metamorfosa, ulat menjadi kupu-kupu dan yang lain-lain. Banyak di alam semesta ini metamorfosa. Kita lihat ini.
Ya, luar biasa ya. Allahu Akbar. Sebuah sistem, ya, tanda-tanda sebuah sistem. Bayangkan ya, dari telur, lalu menetas menjadi ulat, ya, yang tidak bisa terbang ini hanya di dahan, mengering lagi, membentuk cangkang, kemudian keluar lagi menjadi makhluk baru, kupu-kupu yang bersayap dan indah sekali. Nah, ini sebuah sistem, ya, tanda-tanda sistem alam semesta. Nah, lebah menghasilkan madu, dahsyat sekali. Ini sistem kerjasama antara lebahnya, sarangnya, bunganya, dan lain-lain. Nah, kalau orang yang mengandalkan akal, seperti orang ateis itu biasanya mengandalkan akal, ketika didekatkan dengan tanda-tanda sistem alam semesta ini, biasanya mereka akan menjawab sebuah pertanyaan ketika ditanyakan, apakah sistem ini tidak ada yang mengaturnya? Pasti dia bilang, ya ada, karena ini sebuah sistem. Nah, itu penting sekali. Bagaimana cara lebah membuat madu? Siapa yang tak suka dengan manisnya madu? Tentunya kamu sudah tahu bahwa madu dihasilkan oleh lebah. Lebah mampu mengubah nektar yang didapatnya dari berbagai bunga menjadi madu. Tapi bagaimana bisa ya lebah mengubah nektar menjadi madu? Sebelum kita ngebahas tentang cara lebah membuat madu, ada baiknya nih sobat, klik subscribe dulu ya untuk membantu kami menyebarkan informasi yang bermanfaat. Ada beberapa lebah yang memang ditugaskan untuk mengangkut nektar dari bunga-bunga. Lebah-lebah itu biasa disebut sebagai lebah pekerja. Lebah tersebut memiliki sebuah kantong yang dapat menyimpan nektar. Kantong tersebut memiliki kapasitas untuk menampung nektar yang dihasilkan antara 150 sampai 1.500 bunga. Sekedar tambahan, lebah memberikan bonus bagi bunga yang diambil nektarnya tersebut berupa pengantaran serbuk sari membantu proses pembuahan bunga. Nah, setelah kantong pembawa nektarnya penuh, lebah-lebah tersebut kembali ke sarangnya. Di sarangnya sudah menunggu beberapa lebah lain yang ditugaskan untuk menunggu kembalinya para lebah pekerja. Lebah yang biasa disebut sebagai lebah rumahan akan menerima nektar yang dibawa oleh para lebah pekerja. Nektar itu kemudian diproses dalam mulut dan perutnya. Di dalam mulut dan perutnya lebah rumahan itu terdapat enzim-enzim tertentu. Enzim-enzim itu berfungsi untuk memecahkan bentuk gula pada nektar yang berbentuk disakarida menjadi monosakarida, sehingga bentuknya menjadi lebih sederhana. Hasil dari pengolahan nektar ini kemudian diletakkan oleh lebah pada sarangnya. Pada awalnya nektar memiliki kandungan air seberat 70 hingga 80%, sehingga bentuknya sangat cair. Tetapi setelah melalui beberapa proses, kadar airnya turun, sehingga hanya mencapai 18% saja. Akibatnya, air akan berwujud menjadi kental. Penurunan kadar air ini terjadi akibat proses pengolahan dengan enzim dan juga suhu sarang lebah yang umumnya cukup untuk membuat air menguap. Akhirnya nektar yang bentuk gulanya sudah disederhanakan dan wujudnya kental. Inilah yang kita kenal sebagai madu. Nah, itulah proses bagaimana lebah mengelola madunya. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat buat kita semua ya sobat. Salam kasih kabar. Iya, ya luar biasa ya. Tanda-tanda sistem alam semesta. Jadi dari manusia tadi sel, DNA, lalu ini binatang, kupu-kupu, tadi ulat, kupu-kupu, sekarang lebah, ya kan. Nah, sekarang tanaman. Perhatikan dari benih bisa menjadi tanaman. Nah, ini sebuah tanda-tanda sistem alam semesta. Lihat anak-anak, luar biasa ya.
proses mekarnya bunga. Luar biasa, masih tanaman ya. Kalau tadi benih sampai jadi pohon, ini fokus ke bunganya. Luar biasa. Dan yang terakhir adalah proses terjadinya alam semesta. Ini sebuah sistem yang maha besar. Nggak mungkin kalau ini muncul dengan sendirinya tanpa ada sang pencipta yang luar biasa hebat. Ya kan? Kita lihat ini. Galaksi Andromeda, tetangga terdekat Bima Sakti kita, terletak 2 juta tahun cahaya dari kita. Alam semesta sendiri berisi sekitar 100 miliar galaksi. Dan dari sini, kita menyadari bahwa membayangkan luasnya alam semesta adalah di luar kemampuan pemikiran kita. Lalu, mengapa alam semesta begitu luas? Para ilmuwan yang mencari jawabannya menemukan bahwa ukuran alam semesta adalah satu lagi angka yang mengejutkan. Jarak-jarak antar benda langit yang demikian jauh sebenarnya membuat mantap garis edar planet-planet. Perhitungan menunjukkan bahwa jika jarak-jarak ini sedikit saja lebih besar, gaya gravitasi antar bintang akan menggoyahkan garis edar itu, sehingga mengakibatkan benda-benda langit melenceng dari jalur biasanya. Sebaliknya, jika jarak-jarak itu sedikit lebih dekat, unsur-unsur berat yang dilontarkan ke ruang angkasa lewat ledakan bintang raksasa akan jarang sekali jatuh ke bintang. Iya, luar biasa ya. Dari sel yang kecil, DNA yang tidak kita bisa lihat dengan mata, sampai ke alam raya, galaksi, bintang, dan lain-lain. Nah, selesailah cara membuktikan adanya Tuhan secara sederhana dengan menunjukkan tanda-tanda sebuah sistem alam semesta. Sebelum masuk yang kedua, siapa mungkin dari anak-anakku yang ingin bertanya? Nah, saya batasi 1 pertanyaan kalau ada. Silakan mic-nya dibuka, ditanyakan. Nah, ini tanda-tanda ya. Ada? Cek. Oke, silakan teman-teman mau bertanya. Ini dong, lihat kamera. Oke, 2 orang pertama silakan. Oke. Sekali lagi, silakan teman-teman yang mau bertanya. Boleh lewat kolom chat. Kalau langsung mungkin bisa raise hand dulu ya. Nanti di unmute dulu. Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi, anak-anakku, kalau tadi saya memberi contoh tanda-tanda sistem alam raya, DNA, itu yang manusia, lalu yang hewan itu metamorfosis tadi, kemudian lebah, menghasilkan madu, kalau yang tanaman benih sampai pohon, bunga yang mekar, sampai akhirnya ke galaksi. Saya yakin kalau kalian, orang-orang yang berpikir, anak-anak yang keren dalam berpikir, banyak contoh lagi tanda-tanda. Di rumah kalian ada mungkin. Itu. Ya kan? Di rumah kalian itu ada tanda-tanda sebuah sistem alam semesta, apapun itu. Nah, jadi sebenarnya sampai ada satu filosof yang mengatakan apapun yang kita lihat di alam raya ini adalah tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini yang pertama, mudah-mudahan difahami cara membuktikan adanya
Tuhan yang sederhana adalah dengan memberitahu, menunjukkan tanda-tanda sistem alam semesta. Kalau sudah sistem, sekali lagi, biasanya orang ateis pasti ini ada yang merancang. Kalau sistem, kalau benda itu sendiri, ya itu muncul celing sendiri, gitu, tidak ada sebuah sistem yang terkait. Orang ateis masih bisa membantah ya. Ini terjadi secara alami, itu biasanya bantahannya. Tapi ketika itu sebuah sistem, mereka tidak bisa membantah. Nah, yang paling gampang itu komputer. Komputer itu sebuah sistem. Nah, mereka mengatakan tuh kalau komputer sebuah sistem pasti ada yang membuat ya, para programmer itu. Nah, oke, selesai yang pertama. Mudah-mudahan bisa difahami. Minimal kalian sekarang tahu kenapa kita ini harus percaya adanya Allah Ta'ala. Karena di setiap makhluknya itu ada tanda-tanda keberadaan Allah itu sendiri. Yang kalau kita perhatikan, semua ciptaan Allah adalah sebuah sistem. Yang kedua adalah, ini cara membuktikan yang sederhana. Yang kedua adalah dengan hukum kontrol alam semesta yang secara otomatis. Jadi ternyata di alam semesta ini, di alam ini, ada bagian-bagian makhluk tertentu yang dia bekerja secara otomatis. Dan ada yang tidak secara otomatis. Pertanyaannya adalah, yang secara otomatis ini siapa yang mengontrol, yang mengendalikan? Nah, biasanya orang ateis agak kebingungan ketika ditanya, kalau ini berjalan secara otomatis, siapa yang mengontrol? Nah, yang paling gampang ngasih contoh, apa itu jantung. Nah, jadi jantung manusia ini bekerja secara otomatis meskipun kita tidur. Kapan selesai? Ya kalau berhenti, mati. Itu. Seperti ini. The heart is a muscle about the size of your fist. It lies behind and to the left of your breastbone or sternum. The purpose of the heart is to pump blood through blood vessels, arteries, and veins to all parts of your body. The inside of the heart is divided into 4 chambers. The top 2 chambers are called the atria and are collection chambers for blood. The bottom 2 chambers are called the ventricles and receive the blood from the atria and pump it to the lungs and the body. The chambers are separated by valves. Dan seterusnya. Lihat. Kalian coba raba ya, jantung kalian ini di dada. Duk, 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 duk. Itu. Saya mau tanya, coba hentikan jantungnya. Bisa enggak? Nah, enggak bisa. Ya kan? Susah. Itu. Nah, ada yang tidak bekerja secara otomatis. Ada. Nah, contoh pernafasan. Nah, coba ini. Kalian tutup hidung kalian beberapa menit. Nah, mau dipraktekkan silahkan. Ya. Coba dengan hitungan ketiga, saya timer ya. Sampai berapa menit kuatnya. Nah, teman-teman wali asrama bisa nyoba ini, nutup hidung juga. Ya kan? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Silakan. Kalau sudah nggak kuat, lepas. Mati nanti. Nah, oke ya. Lihat. Ternyata nggak beberapa lama kita kesulitan untuk bernafas. Nah, kok bisa ya? Oksigen yang diolah oleh paru-paru itu tidak bekerja secara otomatis kayak jantung tadi. Nah, kalau menutup hidung, maka paru-paru berhenti bekerja. Tidak dapat oksigen. Tapi kalau jantung, kita tidak bisa ngapa-ngapain, bekerja secara otomatis. Nah, inilah pembeda untuk bisa ditanyakan kepada orang-orang ateis, siapa yang mengontrol ketika ada bagian-bagian tubuh kita
bagian-bagian dari alam semesta yang bekerja secara otomatis. Nah, pasti jawabannya ya Sang Pencipta, gitu. Tuhan. Nah, seperti ini. Nah, yang terakhir anak-anakku, ini ketiga, ya kan? Yang ketiga. Jadi mudah-mudahan meskipun ini pembahasannya tingkat tinggi ya di awal, tapi mudah-mudahan kalian bisa menerima, memahaminya secara sederhana. Yang ketiga itu adalah hukum sebab akibat, hukum kausalita. Nah, setelah ketiga ini, kalau kalian mau lebih mendalami bagaimana caranya untuk bisa membuktikan adanya Tuhan, maka kalian harus hatam dulu ilmu filsafat. Nah, itu. Nah, kadang-kadang masalahnya di Indonesia ini filsafat ini nanti di S1. Ya, itu pun masih ya, ecek-ecek lah seperti itu. Nah, jadi awal dari filsafat itu adalah hukum kausalita ini, sebab akibat. Karena itu saya pelan-pelan saja di sini. Lihat itu kalimat-kalimat yang saya tulis di sini. Segala sesuatu adalah akibat dari sebuah sebab. Nah, ini kan sudah bahasa filsafat. Ya, jadi ada dua kata ya. Akibat sama sebab itu. Nah, ini berhubungan kan? Pada ujungnya berakhir penyebab utama yang bukan akibat. Nah, jadi tidak boleh muter, tapi garis lurus. Ujungnya itu adalah penyebab utama yang bukan akibat. Nah, lalu kalimat ketiga, segala sesuatu ada yang menciptakan. Nah, akhir dari Sang Pencipta bukan hasil ciptaan, itu dikenal dengan konsep esa, tunggal, dan itulah Tuhan. Nah, ada 4 kalimat, 4 premis kalau di ilmu filsafat. Segala sesuatu adalah akibat dari sebuah sebab, pada ujungnya berakhir pada penyebab utama yang bukan akibat, dan segala sesuatu yang akibat tadi pasti ada yang menciptakan, akhirnya adalah bukan hasil ciptaan. Tunggal, esa, dan itu Tuhan. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Kalian pasti dong di rumah ada foto, ya, foto keluarga. Nah, itu adalah akibat. Penyebabnya apa? Pasti itu lahir gara-gara kamera. Ya. Kalau mau dirinci lagi, kamera, dicetak, dan lain-lain. Tapi umumnya adalah foto itu dari kamera. Pasti. Pertanyaannya, kamera ini masih akibat. Karena ada penciptanya. Siapa? Manusia. Nah, dan manusia itu masih akibat. Karena ada yang menciptakan. Siapa? Allah Ta'ala. Sampai di sini berhenti. Ini penyebab. Nah, dan tunggal. Satu. Esa, yaitu Allah Ta'ala. Nah, ini secara sederhana. Jadi, kalian bisa, seperti ada yang di depan saya ini ada kartu nama. Sebuah kartu nama itu akibat. Pasti itu ada penyebabnya. Nah, siapa yang membuat kartu nama? Tukang sablon. Nah, ya kan? Atau alat sablonnya. Pertanyaannya, siapa yang membuat alat sablonnya atau printernya? Ya kan? Manusia, ya sudah, manusia siapa yang membuatnya? Allah Ta'ala. Kalau kalian lihat pabrik mobil sekarang, mobil yang jadi itu siapa yang membuat? Bukan manusia, robot. Sudah. Dan robot siapa yang membuat? Manusia. Manusia siapa membuat? Allah Ta'ala. Berhenti sampai di situ. Nah, biasanya orang-orang ateis itu agak nakal. Mereka tanya, lah Allah siapa yang membuatnya? Jadi yang esa, yang tunggal, yang satu itu dia patahkan untuk terus cari siapa ini penyebabnya. Kalau Allah ada yang menciptakan lagi, berarti Tuhan itu tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau kalian nanti berdebat atau lagi diskusi sama orang-orang yang seperti ini dengan pertanyaan, loh Allah itu
Kok bisa Allah itu tidak ada yang menciptakan? Kalau semua itu ada penciptanya, berarti Allah. Nah, itu berarti konsepnya muter dia, circle. Padahal mestinya itu garis lurus ya. Ada akhirnya, penyebab yang tidak mungkin menjadi akibat. Nah, ada caranya, anak-anakku. Ini memang hikmah dari Allah Ta'ala ya. Ini, seperti ini. Coba ya, saya klik ya. Oke. Ini angka 2. Saya mau tanya, angka 2 itu terbuat dari, diciptakan dari angka berapa saja? Berapa dengan berapa? 1 tambah 1. Tambah 1. Pinter. Ya. Coba, kalau 3? 1 tambah 2. 1 tambah 2. Pinter. 4? 1 tambah 3. 1 tambah 3. Atau? 2 tambah 2 tambah 2. 2 tambah 2. Pinter. 5? 1 tambah 4, 3 tambah 2, 4 tambah 1. Oke, pinter. Terakhir, kalau 1? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Nggak ada. 1 itu tunggal, esa. 1 tidak terbuat dari apapun, angka apapun. Nah, karena yang esa, Allah Ahad. Ya, Ahad itulah Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau orang ateis mengatakan ya Tuhan itu ada penciptanya, nah, jawabannya pakai ini aja, angka ini aja. Tidak bisa. Kalau yang 1 tunggal itu pasti tidak terbuat dari yang lain. Tapi kalau angka selain 1, semuanya pasti terdiri dari banyak angka-angka yang penyebabnya. Nah, di situ anak-anakku ada 3 hal yang penting untuk membuktikan adanya Tuhan secara sederhana. Yang pertama, saya ulangi lagi, adalah tanda-tanda sistem alam semesta. Yang kedua, kontrol otomatis, ingat jantung, ya kan, bedanya dengan paru-paru oksigen gitu. Dan yang ketiga adalah sebab akibat yang berujung pada angka 1, yaitu Allah Ta'ala. Nah, selesai ini ngaji kita bareng ya kan, mentadaburi bagaimana kalau kita ketemu orang beragama lalu berdiskusi tentang adanya Tuhan. Karena kalian sudah beragama, kalian sudah percaya adanya Tuhan, mudah-mudahan ini menambah keyakinan kalian bahwa Allah itu ada, bahkan Allah itu dekat dengan kita. Ya kan? Kita lihat dari ciptaan-ciptaannya luar biasa. Nah, sekarang saya tidak mau memberikan tugas, nggak enak. Baru pembukaan sudah tugas, tapi ini tantangan. Ya, siapa yang senang nulis? Tulislah artikel bebas. Bebas, saya nggak ngurus berapa halaman. Mau 1 halaman nggak apa-apa. Tentang 2 berita di atas. Apa itu? Jumlah ateis di Arab dan Mesir meningkat. Apa pemicunya? Kalian browsing di internet ini, baca berita ini. Berita yang kedua adalah mengapa jumlah ateis meningkat di Turki dan di Timur Tengah. Baca ini, di internet ada. Nah, lalu kalian tulis di situ apa penyebabnya. Di Timur Tengah, di Arab Saudi, di Mesir, di Turki yang paling banyak orang Islamnya, yang yakin adanya Tuhan, kok tiba-tiba era 4.0 ini meningkat jumlah orang yang tidak percaya dengan Tuhan, tidak beragama. Why? Kenapa ini? Coba kalian tulis di situ. Dan yang dahsyat adalah bagaimana agar kondisi tersebut tidak terjadi di Indonesia. Saya khawatir Indonesia sebagai negara yang punya penduduk Muslim terbesar, terbanyak di seluruh dunia, khawatir mengalami apa yang diberitakan ini. Nah, oke, kalian tulis, gunakan analisa-analisa kalian, santai-santai aja di MS Word. Kalau sudah, kirimkan emailnya. Kirimkan artikelnya ke email saya, munif.hatib@gmail.com.
Kamis saya tunggu terakhir ya 21 Januari pukul 5 sore. Ingat, ini bukan paksaan, bukan tugas. Ya, tapi kalau kalian email, saya pasti akan baca dan insya Allah saya akan berikan apresiasi. Yang SMP kelas 7 sampai SMA kelas 12 sah saja untuk nulis. Cari beritanya ini. Nah, sebentar lagi materi ini akan di-share oleh asrama ke kalian yang ngikut ini. Kalian punya pedoman, ya kan? Kalian akan tahu berita ini ada di PDF-nya dan coba nggak usah membuang-buang waktu besok atau kapan kalian mulai coba membuat tulisan ini. Nah, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, keikutsertaannya. Nah, saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Munib ya. Sungguh sangat saya teman-teman hubungan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya begitu sempurna sekali ya kan. Kita ambil contoh tadi seperti daun ya kan, dari biji sampai bisa dari biji sampai tumbuh menjadi ada yang bunga. Cek dan lain sebagainya ya kan. Terus juga manusia ya kan begitu sempurnanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah ternyata masih banyak ilmu yang kita pelajari teman-teman semuanya ya kan. Kalau misalkan kita tanya, atau sampai kapan kita harus menuntut ilmu teman-teman? Jawabannya adalah sampai tua, bahkan sampai liang lahat kita masih harus untuk menuntut ilmu. Bagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, "Utubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat, ya. Karena masih banyak ilmu yang kita pelajari seperti itu. Oke, teman-teman. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Munib semua dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita dan berkah untuk semuanya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Munib yang sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi. Baik, mungkin selanjutnya yaitu mungkin kalau masih ada pertanyaan dari teman-teman silahkan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa. Ya, kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan, jangan sungkan, jangan atau jangan malu, silahkan ditanyakan aja. Kalau di chat ada message dari Edgar ya. Itu kalau di chatnya ada message, ada pesan dari Edgar. Saya mau nanya, Pak Munib, mohon maaf. Siapa nih? Saya Hamzah dari kelas 12 IPA. Ya. Nanya, dari Pak. Silakan. Ya, silakan. Ya. Jadi gini Pak, saya nggak nanya tentang Tuhannya, karena pelajaran tentang tauhid di sekolah insya Allah cukup. Tapi saya mau nanya tentang sebab dan akibat tadi yang sedikit dibahas sama Pak Munib. Iya. Nah, sebenarnya saya udah menanyakan ini beberapa kali ke Ustaz juga ada pernah, tapi saya kurang puas gitu Pak. Nah, mudah-mudahan saya dijawab sama Pak Munib bisa. Nah, jadi gini tentang sebab akibat. Jadi manusia itu kan semuanya kan hidup tentang sebab dan akibat. Kenapa kita hidup, kenapa kita juga mati gitu kan ya Pak. Nah, terus kalau misalkan hidup tentang sebab akibat, kan sudah ada nih garis hidupnya manusia itu kan sudah dicatat di Kitab Lauhul Mahfuz itu. Sudah ada. Nah, maksudnya dari sebab akibat ini apa gitu Pak? Apakah maksudnya Lauhul Mahfuz itu berubah-ubah? Karena sebab akibat kan manusia kan tidak selalu tetap. Kayak misalkan kita mendapatkan pekerjaan, misalkan kita masuk kuliah apa tapi di pekerjaannya apa, itu kan misalkan berbeda-beda Pak. Nah maksudnya itu tuh gimana Pak? Ya. Terima kasih Pak. Ya, luar biasa Hamzah. Pertanyaan kamu keren sekali. Jadi mudah-mudahan nanti puas ya dengan jawaban saya.
Maksud dari sebab akibat di materi kuliah ini adalah proses penciptaan, proses keberadaan dari segala sesuatu. Itu. Ya. Kalau Lauhil Mahfuz yang mana di situ sudah digariskan nasib dari seseorang, itu sebenarnya bukan proses penciptaan. Ya, kalau proses penciptaan itu adanya ini tuh sebabnya apa? Adanya itu sebabnya apa? Selesai. Sedangkan yang kamu bandingkan tadi dengan kitab yang di Lauhil Mahfuz itu berkaitan dengan masalah takdir. Nah, ingat, takdir ini masih akidah, ya kan? Nah, kan kita mulai pohon akidah itu Allah dulu. Nah, setelah Allah selesai, nanti agama. Nah, kenapa kita harus beragama gitu? Setelah agama ini selesai, baru kita akan membahas kenapa harus ada Rasulullah yang menyampaikan agama ini ke setiap umatnya. Nah, setelah itu baru masalah yang kamu tanyakan. Takdir ini bagaimana? Apakah manusia ini 100% seperti wayang yang sudah ditulis di Lauhil Mahfuz? Kita usaha mati-matian, ya percuma. Ya, kamu nanti sudah ditakdir profesinya jadi ini, ya sudah. Jadi itu, ya sudah, selesai gitu. Nah, itu adalah bukan sebab akibat, tapi adalah takdir antara kehendak manusia dengan kehendak Sang Pencipta Allah Ta'ala. Sabar Hamzah, nanti sampai pada masa itu ya kan, waktunya itu. Karena untuk di The Live ini saya mau tuntaskan akidah dulu. Baru nanti ibadah. Kenapa harus sholat gitu? Kenapa harus bersyahadat? Kenapa? Rukun iman itu. Kenapa harus berpuasa? Kenapa harus zakat? Kenapa harus berhaji? Itu. Jadi panjang ini gitu. Nah, cuman saya simpelkan, bukan hanya mengenal Allah aja 1 semester, tidak seperti itu. Jadi jawaban saya Hamzah, yang Hamzah tanyakan sebab akibat ini khusus pada ranah proses penciptaan segala sesuatu. Betul ya? Itu diciptakan. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan kehendak akibat, manusia kan akibat, bukan penyebab dia, akibat katakanlah. Prosesnya bagaimana bisa mulai hidup sampai mati, ini berkaitan dengan takdir Allah Ta'ala. Nah, itu yang kamu tanyakan nanti, itu prosesnya. Nah, mudah-mudahan sampai di situ nanti Hamzah, ya kan? Itu. Mudah-mudahan difahami ya. Proses penciptaan itu kata kuncinya, sebab akibat itu bukan yang lain. Ya. Oke, baik Pak Munif, ada satu lagi dari Ananda Mahdi. Jadi saya agak bingung nih Pak Munif tentang keberadaan surga dan neraka. Apa buktinya? Ya, jadi begini. Saya coba terstruktur ya menyampaikan. Surga dan neraka itu ketika kita sudah percaya adanya Allah Ta'ala, ya, kita sudah percaya adanya Allah Ta'ala, maka punya dampak. Dampaknya adalah kita percaya pentingnya beragama. Itu dulu. Karena hubungan Allah sama makhluknya ini adalah agama. Itu. Jadi talinya itu agama. Yang membawakan itu namanya Nabi dan Rasul. Sudah seperti itu. Nah, ketika Nabi dan Rasul ini membawa agama, biasanya itu dibukukan dalam kitab sucinya, disitulah ketemu yang namanya alam barzah, surga, neraka, karena konsep ilahiyah kematian itu bukan segala-galanya. Nah, jadi nanti sampai di sana, ya kan? Tapi semua yang tadi ditanyakan itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Ingat, makhluk Allah Ta'ala itu, nanti sampai ya, ini karena sudah ditanyakan ya, saya jawab.
makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah menciptakan macam-macam ini ada dua bagian besar. Pertama, yang real, yang nyata, real gitu. Dan yang kedua adalah yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh indera. Itu. Bahkan kalau kita mempelajari ini nanti antara makhluk Allah yang nyata, yang secara kasat mata itu bisa dilihat, dengan makhluk Allah yang gaib, kalau kita fokus ke sini, jin itu sebetulnya real, nyata gitu loh. Karena jin pun tidak bisa melihat hal-hal yang gaib, bayangkan. Nah, jadi nanti sabar ya. Kita akan masuk ke wilayah itu nanti, yaitu mengapa kita harus percaya ada sorga dan ada neraka, mulai dari kematian, alam barzah, dan lain-lain. Tapi saya janji, saya sampaikan dengan sederhana. Nah, sementara ini jawabannya adalah sementara, yaitu kita sudah tidak berbicara dengan tentang Allah Ta'ala sebagai sang pencipta, sudah clear kita percaya sama makhluknya. Nah, makhluknya itu dibagi dua, ada yang real, nyata, dan ada yang goib. Nah, sedangkan jin, manusia, malaikat, itu ada ulama yang mengatakan mereka itu sebetulnya real, hanya berbeda dimensi. Tapi yang goib itu ada, ya kan? Surga, neraka itu goib. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Allah dalam Isra Mi'raj itu ditunjukkan, dibukakan tabir-tabir kegoiban itu. Itu luar biasa. Sedangkan kalau nggak salah di surat Al-Jin ya, jin saja itu ketika mau mengejar itu atau mau masuk ke wilayah yang goib, itu mereka nggak kuat sudah. Itu. Padahal menurut kita jin itu kan goib, nggak kasat mata. Padahal bukan, itu beda dimensi. Nah, insya Allah nanti bisa sampai di situ. Seperti itu jawaban saya. Baik, tidak cukup Pak Munib karena waktu sudah mulai larut malam. Oke, itu ada pertanyaan masih ya di chat ya. Pak, satu Pak. Ya. Iya. Saya baca sebentar aja barangkali tidak mau melenyapkan kejahatan. Kalau iya berarti ini maksudnya dia Allah tidak Maha Pengasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Halo, gimana? Saya enggak. Ya, halo, gimana? Ada pertanyaan apa tadi? Kok? Iya, pertanyaan ini Pak. Apakah Tuhan mampu tapi tidak mau untuk melenyapkan kejahatan? Kalau iya, berarti Allah tidak Maha Pengasih. Iya. Jadi sederhana jawaban saya, tidak akan pernah Allah itu menciptakan kerusakan atau kejahatan, tidak akan pernah. Itu. Allah itu menciptakan semuanya kebaikan. Pertanyaannya kok ada kejahatan, ada keburukan, ada bencana dan lain-lain. Bukan Allah penyebabnya, makhluknya, terutama manusia. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti kita akan berbicara tentang atau ngaji bareng lah, ya kan? Ngaji bareng. Nggak apa-apa ya, malam-malam hari kita agak pening nih memikirkan ini, karena ini sudah metakognisi. Kognisi itu mikir, meta itu di atas mikir, tadabur ini, mempelajari di balik sesuatu yang tersirat gitu. Oke. Nah, maaf ini ada chat ini ya, dari siapa ini? Dari Haidar kalau nggak salah. Pak, saya ingin bertanya mengenai opini-opini orang terhadap ateis. Ada orang yang beranggapan bahwa ateis itu kafir. Padahal tidak semua orang ateis itu kafir. Karena ateis juga ada cabang juga seperti agnostik dan lain-lain. Dan bahkan ada orang ateis yang masih dapat menerima kebenaran. Saya minta
diluruskan opini-opini tersebut. Nah, kalau saya jawab dengan ringkas, kafir itu kan artinya tertutup. Ya. Jadi banyak definisi kafir ya di Al-Quran itu banyak sekali. Itu. Cuman ketika kafir itu dihubungkan dengan tauhid, ya, maka kafir itu adalah orang yang hatinya tertutup. Tertutup akan apa? Petunjuk dari Allah Ta'ala. Coba siapa ini yang bertanya? Haidar. Kamu baca Haidar surat Yasin. Ya kan? Surat Yasin. Di situ itu dijelaskan bagaimana kondisinya orang kafir ya. Sampai tangannya diikat, sampai tertengadah ya kan, dipepet sama tembok, tetap dia tidak percaya gitu. Akan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Jadi sudah ditutup benar-benar hatinya. Itu kafir. Nah, orang yang hatinya ditutup, ini kadang-kadang jangan kaget. Macam-macam. Ada orang yang nggak percaya Tuhan, ada orang yang percaya Tuhan, ada orang yang beragama, dan agamanya banyak apapun, kadang-kadang tertutup hatinya oleh kekafiran. Seperti itu. Nah, seperti era jahiliyah itu semua percaya Tuhan. Semua percaya Tuhan itu. Cuman Rasulullah menyebut mereka adalah kafir. Kenapa? Karena hatinya tertutup oleh kebenaran. Nah, jadi seperti itu jawaban saya, Haidar. Jadi orang kafir kalau dihubungkan sama akidah adalah tertutup hatinya, pikirannya, dengan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Itu kafir. Dan ini bisa macam-macam orang. Itu ya. Ateis bisa. Kemudian agnostik bisa. Yang beragama bisa. Agama Islam bisa. Agama Kristen bisa. Agama Katolik bisa. Hindu, Buddha. Semua bisa. Ketika itu tertutup. Nah, jadi itu jawaban saya. Oke. Saya pikir cukup ya. Sudah malam sekali. Tapi terima kasih nih, keren tanya jawabnya. Nah, saya kembalikan ke hostnya. Ya, baik, terima kasih Pak Munif. Ya, pertanyaan yang luar biasa teman-teman semuanya ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Pak Munif, mungkin bisa disambung lagi minggu depan ya teman-teman ya. Karena pertanyaan ini lebih mengarah ke tema yang selanjutnya ya. Juga ya. Baik teman-teman, kita akan bertemu lagi dengan Pak Munif bulan depan. Jadi tolong dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal di pikiran teman-teman semuanya. Insya Allah nanti akan dijawab secara ringkas oleh Bapak Munif ya. Baik, kita menginjak acara yang terakhir yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Fauzi Ridwanul Haq. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afini ma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa jami' ibadatina ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma sahhil wa tawwil wa hafiz wa barik wa sallim umurana wa umur waliwalidina wa umur asatidatina wa umur ma'hadina hadza insan mandiri madamat as-samawati wal ardh. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam was-sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana teman-teman ya? Alhamdulillah. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selama kita tidak tahu akhirnya dijawab sudah sama Bapak Munif ya. Yang masih meninggal nanti bisa dilanjut bulan depan. Baik teman-teman, karena waktu semakin malam, kami selaku mohon undur diri. Kalau banyak salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.